أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis salat zuhur Masjid Fatah Hidayat, semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, di masjid yang mulia ini, yang mudah-mudahan Allah jadikan kumpul kita seperti yang kita niatkan, agar Allah menjadikan amal soleh kita bisa bertawasul di atasnya. Berharap waktu yang akan datang nanti akan lebih baik di malam hari ini, insyaallah. Jamaah Allah muliakan, Uwais Al-Qarni, hikayat yang betul-betul mengatakan jiwa setiap pemuda bahwa ternyata dunia ini ditaklukkan bukan cuma dengan kesubuhan dunia saja. Memang ada hadar dalam Islam, waspada, manjada wajada, itu hadar. Siapa yang sungguh-sungguh pasti dapat. Itu bukan hadis, itu kata mutiara mahfuzat. Manjada wajada, siapa yang sungguh-sungguh pasti dapat. Tapi tetap orang Islam berkeyakinan bahwa maksiat itu milik Allah. Wa matasawillah masya. Kalian tidak punya kemampuan kecuali izin. Boleh berusaha, cuma kan izinnya Allah benar. Hikayat tentang Uwais Al-Qarni ini mengabarkan kepada kita bahwa pernah ada seorang anak muda yang tidak satu ulama pun berani mengabarkan tentang keulamaannya. Karena kalau kita buka dalam kitab Syiar Alam An-Nubal Imam Az-Zahabi, kita nggak menemukan kecuali pada Syiar Alam Al-Huda, ya, orang-orang yang Allah berikan petunjuk, betul-betul hidayah. Siapa sih Uwais Al-Qarni? Ya, ini seorang anak muda yang berasal dari negeri Yaman. Yang memang Rasulullah pernah katakan kepada Umar, kalau nanti kau memiliki masalah, datangilah seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni dengan ciri-ciri yang Rasul kabarkan. Mintalah doa darinya. Masya Allah. Umar yang Rasul katakan, Umar fil jannah, Umar di surga. Jadi suruh minta doa sama seorang pemuda yang tidak ada satu ulama pun mengatakan tentang keulamaannya. Artinya dia cuma manusia biasa. Para hafiz Quran pun tidak mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni itu penghafal Quran, tidak. Atau penghafal hadis atau periwayat hadis, tidak. Dia cuma seorang pemuda yang diuji dengan sekian banyak ujian. Salah satu bentuk ujiannya adalah dia memiliki penyakit sopak. Sopak itu ya, belang-belang pada bagian kulit. Kemudian pun dia tinggal di sebuah kampung yang jauh dari keramaian. Dia punya seorang ibu
yang cacat. Sehingga apapun yang dia lakukan, yang dia nomor satu kan adalah ibunya. Ini Rasul memberikan contoh seorang pemuda yang seperti ini bukan main-main. Karena kita akan bicara sukses. Sukses itu bukan meninggalkan kampung, tidak pulang kalau belum berhasil, bukan. Ini Islam nggak pernah bahas sukses atau nggak sukses. Itu mah urusan Allah. Anda sukses, alhamdulillah. Anda nggak sukses, bersabar. Karena kaya atau miskin pun Anda mati, kan begitu. Coba yang jadi permasalahan di kondisi apapun Anda, bisakah Anda istiqomah di atas fitrah Allah ciptakan Anda untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ini yang perlu kita bikin tebal sedikit hurufnya ini. Sehingga jangan dunia ini membuat kita terlena. Ya. Saya kalau makan-makan sama beberapa orang-orang alim di Madinah, selesai makan dia berkata, pada dunia. Ya, makanan ini dunia cuma segini. Kalau kita makan di rumah makan Padang tuh sepiring kenyang. Dunia. Yang gara-gara sepiring ini antara saudara ribut, betul? Yang gara-gara sepiring ini kita nggak sempat nengokin orang tua kita yang panjang mata menanti kita. Yang gara-gara sepiring makanan ini, ya Allah, sampai kadang-kadang kita nggak tegur sapa sama tetangga yang sudah lama kita kenal dan lain sebagainya. Dunia, mataul ghurur. Ini kelebihan Uwais Al-Qarni ini diabadikan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Bukhari Muslim pun memuliakan dengan beberapa asar yang menjelaskan tentang beliau. Masya Allah. Hingga Uwais berkata kepada ibunya bahwa tidak ada sesuatu pun yang pernah kutolak dari apa yang kau pinta, wahai ibu. Kecuali satu permintaan yang dia bingung untuk menjawabnya, bisa atau tidak. Ibunya berkata, Uwais, entah kapan umurku ini akan di-stop oleh Allah, dihentikan oleh Allah. Entah kapan malaikat maut mendatangi. Ibumu ini tidak sempurna, cacat, wahai Uwais. Mungkinkah ibu bisa menangkap Ka'bah? Yang Uwais tidak bisa menjawab. Berpikir ya, bagaimana membawa ibunya dari negeri Yaman menuju Mekah. Yang kalau sekarang kita naik pesawat saja butuh 2 jam sampai 3 jam baru sampai. Bayang. Hingga Uwais pun berinisiatif memohon kepada Allah sebuah kemudahan. Dia latih dirinya untuk biasa menggendong sesuatu yang berat. Uwais melatih dirinya mengambil seekor anak sapi, kemudian menggendongnya menuju atas gunung selama 8 bulan. Bergulirnya waktu, ini anak sapi makin berat karena makin besar. Namun Uwais pun berbentuk bidang badannya karena biasa membawa sesuatu yang berat. Orang bilang Uwais gila, Uwais gila. Uwais gila ini. Ya terserahlah orang mau bilang apa. Kalau urusan sama orang tua ini mau dibilang apa sih gak ada masalah. Sehingga dia gendong lah ibu. Dia minta sama Allah dimudahkan untuk membawa ibunya sebelum meninggal ini bertendang ke rumah Allah, Ka'bah, Baitul Atiq. Masya Allah. Digendong ibu dari negeri Yaman. Dan dia pun sampai ke Mekah. Dengan sekian banyak cerita yang gak mungkin waktu kita bahas detail. Dia bertawaf di Ka'bah. Selesai tawaf, dia sholat di makam Ibrahim. Dan dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunkanlah ibuku ya Allah. Mudahkanlah dia masuk ke surgamu ya Allah. Karena cuma ampunanmu yang bisa mengizinkan dia menginjakkan kaki ke surgamu ya Allah. Ibunya berkata, Uwais, mintalah sesuatu pada Allah untuk dirimu. Jangan untuk dirimu. Tidak ibu. Kalau Allah ampunkan kamu masuk ke surga. Dan kamu ridho. Cukup untukku sudah ibu.
Ridhomu itulah yang akan membuat aku bisa masuk ke surga Allah nanti. Subhanallah. Kita mungkin nggak seperti Uwais. Kita mungkin nggak seperti Uwais yang mengalami kesulitan, tinggal di masa yang tidak secanggih sekarang. Lihat dahsyatnya manusia Allah muliakan. Dia berpikir bagaimana menyenangkan hati orang tuanya. Bahkan kadang-kadang kita terhayalkan pun tidak. Yang kita hayalkan, kalau saya punya duit nanti, saya pengen beli rumah lah. Kalau saya nanti punya duit, saya pengen beli mobil lah. Kalau nanti saya punya duit, saya pengen melamar anak orang lah. Hingga teringat para sahabat. Ada beberapa sahabat yang berdialog dengan sahabat lainnya. Ya, ini Abdullah bin Umar, Urwah bin Zubair, kemudian saya lupa beberapa sahabat lainnya. Ketika saling bertanya, kalau nanti apa yang kalian inginkan, wahai para sahabat? Tiap sahabat ini berkata beda, mengatakan, aku menginginkan khilafah. Salah satunya berkata lagi, aku ingin menyatukan dua wanita tercantik yang pernah hidup. Salah satunya adalah cucu dari Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ada yang berkata lagi, aku menginginkan menjadi qadhi. Sehingga itu terjadi semuanya. Ketika Abdullah bin Umar berkata, apa yang kau inginkan, wahai Abdullah bin Umar? Aku cuma menginginkan bakti. Ya. Umar ibn Khattab diperintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berjumpa dengan Uwais. Ada satu keunikan. Ketika Uwais berkata, ya Allah, ampunkan ibuku. Ya Allah, izinkan ibuku untuk memasuki surgamu, ya Allah. Uwais, mintalah sesuatu kepada Allah untuk dirimu. Tidak. Cukup untuk. Karena kalau yang ku minta, akan kau rasakan nanti. Kau ridho padaku, wahai ibu. Cukup ridho. Hikayat mengatakan setelah doa tersebut, Allah hilangkan semua penyakit sopak pada bagian tubuh Uwais Al-Qarni. Kecuali sebesar jari di bagian leher belakangnya. Allah nggak hilangkan. Kenapa? Karena kalau antum kembali kepada hadis Rasul yang memerintahkan Umar bertemu dengan Uwais, ciri Uwais itu kata Rasul, wahai Umar, memiliki tanda putih di bagian lehernya. Lihat. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Beliau hidup di zaman Rasul, cuma nggak berjumpa dengan Rasul. Sehingga dikatakan bahwa Uwais pernah meminta izin kepada ibunya untuk berjalan menuju Madinah. Kebayang sama antum lah, ada pesawat, keadaan miskin mau ketemu Rasul ke Madinah, ya tentu jalan kaki. Ya Allah, kemarin saya baru memulai film, saya membuat sebuah dokumenter film Sirah Nabawi, menapak tilas perjalanan dari Mekah ke Madinah. Bantu doa, semoga dimudahkan insya Allah. Ini Masya Allah berat ya. Ada beberapa tempat yang saya bisa datangi yang nggak setiap seorang mendatangi kalau perizinan kerajaan itu. Allahu Akbar. Ini betul-betul kalau enggak karena iman ini enggak bakal bisa gunung segini dilewatin. Itu pasir itu kalau kita jalan betul-betul kaki masuk ke dalam pasir itu. Di mana ada yang jual air mineral di sini. Makanya wajar kalau Allah ciptakan onta tuh bawa air kemana-mana tuh wajar, pinter tuh onta betul-betul. Kita ke sana kalau nggak bawa air ngimpi lah, udah jangan bawa yang lain, air sudah. Subhanallah. Iya, Uwais minta izin sama ibunya untuk bertendang ke Madinah, bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah dia berangkatkan ibunya untuk ke Makkah dan selesai melaksanakan umrah. Ibunya mengizinkan, kata ibunya, apapun yang terjadi, kalau kau sudah sampai rumah Rasul, kembalilah, jangan kau tinggal ibumu sendiri. Baik. Semangat Uwais datang ke Rasul. Sampai di Madinah dan sampai di rumah Rasul. Dia ketuk ke rumah Rasul dan dia minta izin berjumpa dengan Rasul. Bertemulah dia dengan istri Rasul yang namanya Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan bahwa Rasul sedang safar, sedang perang. Uwais bertanya, kapan Rasul pulang? Siapa yang tahu?
Orang yang berjihad cuma Allah yang tahu kapan dia mati. Sedih Uwais. Apa yang membuat dia sedih? Ya, kalau seandainya bukan karena ibuku yang menyuruh aku pulang, kan ku tunggu Rasulullah SAW sampai kematian mendatangi diriku. Sehingga ketika dia dengar bahwa dia tidak berjumpa dengan Rasul dan Rasul pun nggak tahu kapan pulang, dia harus kembali. Itu yang dikatakan Uwais nggak berjumpa dengan Rasul. Cuma wallahu a'lam bishawab, yang pasti memang Rasul ini betul-betul memuliakan beliau. Lelaki yang betul-betul tahu bahwa hidup ini bukan hanya untuk dirinya. Hidup ini dia berpikir bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Manusia lain dalam diri kita adalah orang tua kita yang pertama. Sehingga sampai kapanpun wahai laki-laki, sehebat apapun kita di mata anak buah kita, di mata pegawai kita, sebesar apapun nilai yang kita miliki, secantik apapun istri yang kita punya, selucu apapun anak-anak kita, demi Allah, ibumu, ibumu, ibumu. Buang dunia untuk mereka. Buang dunia untuk orang tua kita. Wahfid lahuma janaha dhulli minar rahma wa qur birhamhuma kama rabbayani shaghira. Bahkan Allah katakan, merendahlah engkau, merendah bakpi burung di hadapan ibumu, merendahlah. Merendahlah. Kalau perlu kau gendong dia menuju Mekah. Kalau perlu kau latih dirimu hanya untuk mengiyakan apa yang dia inginkan, latih dirimu. Bukan kau cukupkan dirimu, kau telantarkan dia, tidak. Karena apa artinya hidup? Rumah yang besar, istri yang cantik, anak yang lucu, perusahaan yang besar, hubungan kita rusak dengan orang tua kita. Ya Allah, ambil semua yang kumiliki, ya Allah. Ambil semua perusahaanku, ambil semua tokoku, ambil semua modalku, ya Allah, ambil. Tapi jangan pernah kau ambil cinta kasih kepada kedua orang tua. Ini prinsip hidup. Makanya ketika Allah berfirman dalam Al-Isra ayat 21 hingga 23, Allah mengatakan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Jadi sebuah takdir, ketetapan yang tak bisa berubah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah gandengkan dua amalan mulia. Telah menjadi sebuah ketetapan Allah, takdir. Alla ta'budu illa iyyahu, jangan pernah engkau beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana. Allah mengatakan wabil walidaini ihsana, bukan imaman, bukan islaman, bukan ihsanan. Level tertinggi manusia. Kalau untuk orang tua, ihsan. Islam saja tidak cukup, iman pun tidak cukup, ihsan. Puncaknya agama. Anta budallah ka'annaka tara, fa in lam takun tara, walakin Allah yarak. Bak kau beribadah seakan-akan kau melihat Allah. Kalaupun kau tak melihat Allah, kau yakin Allah melihat dirimu. Jadi kalau dipraktekkan sekarang ini mungkin kita bisa berbuat apa saja. Orang tua kita nggak tahu. Kita bisa korupsi. Kita bisa berbuat zalim. Kita bisa berbuat apa saja yang kita inginkan. Aman kok. Tidak ada yang tahu. Cuma jangan lupa, di belakang namamu ada nama orang tua. Fulan bin Fulan. Ibumu pun mau dikatakan Ummu Fulan, Ummu Fulan. Maka kalau orang yang berilmu, iya ya, ini nama nggak main-main, maka sering suka pakai kunyah. Abu Fulan, Ummu Fulan, Fulana, bintu Fulan, Ibnu Fulan. Itu sebenarnya cara bangsa Arab itu untuk saling mengingatkan orang untuk sadar jangan hidup kebablasan. Ya makanya ketika kemarin berjumpa sama saya Muhammad Abdullah Singkiti di Madinah, saya bertanya sama beliau tentang alasan Allah memilih bangsa Arab ini, bangsa yang diturunkan Nabi yang mulia Muhammad SAW. Karena sebelum-sebelumnya ini kan Parsi.
Kenapa mesti Arab sih yang diutus Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa kelebihan negara Arab sih, Syekh? Anda nanya apa adanya, dia berusaha polos. Saya mengatakan yang pertama, Masya Allah, terserah Allah, ada masyiahnya Allah. Dan yang kedua, kemuliaan bangsa Arab, yang orang ini nggak tahu, bahkan banyak orang yang melecehkan. Kita besar di Indonesia, yang dulu-dulu banyak orang pada bilang, orang tua kita suka ngomong itu orang Arab itu orang yang malas, orang yang bodoh-bodoh. Makanya negerinya dikelola sama orang kafir. Tapi setelah kita nimbrung masuk ke dalam dunia mereka, Masya Allah, kan Allah tentukan mereka sebagai tempat diturunkannya Nabi, adanya Ka'bah, adanya Nabi Nabawi, itu bukan sesuatu yang main-main. Negeri yang kering kerontang, yang tak ada air sama sekali, ada Ka'bah di sana. Kenapa sih Ka'bah nggak dibikin di daerah puncak, dingin gitu kan? Jadi kalau orang Indonesia maunya begitu. Kenapa sih Ka'bah nggak dibikin di bukit tinggi, biar dinginan sedikit gitu loh? Oh ya nggak bisa begitu. Manusia punya mau, Allah berkehendak. Ternyata ada kelebihan yang mungkin bangsa lain nggak miliki. Yang pertama, sampai detik ini, sebejat-bejatnya orang Arab, sebodoh-bodohnya orang Arab, sholat pasti berjamaah. Misalnya, ini bolehlah kita ambil pelajaran lah, karena Allah percayakan Ka'bah sama mereka. Kenapa kita nggak bermuhafazah ala salafis salih wal jadid? Lihat, sebejat-bejat mereka, sebodoh-bodoh mereka, kalau lagi dagang, banyak yang belanja, azan berkumandang tutup. Orang datang mau ngeborong, enggak, ntar habis aja di sholat. Saya bayar double, enggak, ini bukan masalah double. Yang punya rezeki manggil. Ini perlu kita tiru nih. Karena kita bukan bicara untung rugi, kita bicara berkah. Itu negeri nggak bicara untung rugi, itu bicara berkah. Apa sih kelebihan bangsa Arab dalam hasil buminya? Cuma minyak. Dan ngandelin turis yang datang sebagai turis umroh maupun haji. Tapi bisa dengan gagahnya datang ke negeri-negeri Islam yang kena masalah perekonomian, turunin bantuan tanpa bunga hari gini. Kalau dibanding kayaknya sama Indonesia, ya nggak ada seujung kukunya Arab. Arab cuma ngandelin di bawah bumi ada minyak. Di kita bawah bumi, atas bumi ada minyak, betul? Kita ada gas, geotermal, ada batu bara, belum lagi batu akik. Ini negeri subhanallah. Wow. Geleng pala sudah kita betul. Cuma kita bicara berkah. Karena kalau baldatun thayyibah, na'am, Indonesia. Walaupun ghafur wallahu a'lam bishawab. Kalau bicara Allah ampunkan, ini kita nggak tahu. Ayat hanya mengatakan, ya qaum istaghfiru rabbakum summa tubu ilaih yumatti'kum mata'an hasanan. Allah cuma perintahkan, yuk beristighfar, yuk minta ampun sama Allah, yumatikum mata'an hasanan. Imma dia beristighfar untuk dirinya, imma untuk orang lain. Lihatlah Uwais Al-Qarni. Dalam berdoa dia mengedepankan orang tua yang diminta, ya Allah ampunkanlah kedua orang tuaku, ampunkanlah ibuku ya Allah, mudahkan dia untuk masuk ke surgamu ya Allah. Ibunya melongo. Ini anak kapan untuk dirinya? Hei Uwais, berdoalah, mintalah kepada Rabbul Ka'bah, Allah, yang kau inginkan. Dia jawab dengan kata-kata yang lembut, tidak ya Allah, ampunkan kamu, Allah masukkan kamu ke surga, cukup bagiku. Kalau kau ridho dengan surga, itulah yang membuat aku mulia di atas dunia akhirat. Sehingga kemuliaan memang betul-betul Allah berikan. Dan Allah jadikan sebuah bagian takdir. Wabil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Subhanallah. Lihat cara Islam ini mendewasakan kita. Dibikin kita paham bahwa hidup ini betul-betul masyiannya Allah. Kalau cuma sekedar gugur kewajiban, yaitu fitrah,
Uwais bisa berbakti sama orang tuanya, itu wajib. Tapi kalau sudah yang sunnah, dia lakukan. Karena banyak permintaan yang nggak wajib. Untuk orang tuanya, betul-betul dia latih dirinya menggendong anak sapi selama 8 bulan, naik turun gunung sengaja. Hingga hikayat mengatakan sampai seberat 100 kilo sapi tersebut. Dan dia bawa ke atas gunung yang tinggi, dia turun lagi. Orang nggak perlu tahu kenapa dia begitu. Karena dia berpikir keras. Harus ini keturutan ini. Ibunya mengeluh, aku takut tidak ada umur, belum melihat Ka'bah wahai Uwais. Ya Allah, pernah gak sih kita berpikir begitu? Ya Allah, izinkan hamba mendapatkan keuntungan yang lebih, ya Allah. Hamba pengen bayarin orang tua hamba umroh atau haji. Yang mungkin selama ini kalau hamba katakan tentang sebuah hukum, qala Allah wa qala Rasul, mereka nggak bisa menerima. Karena mungkin mereka merasa lebih tua ketimbang saya. Ya Allah, izinkan aku berdialog dengan keduanya ketika tawaf di Ka'bah, ya Allah. Ayo ibu, ayo ayah, masuk ke Masjidil Haram. Ayah, ibu, tetaplah bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ayah, ibu, nanti kalau kau melihat Ka'bah, berhentilah talbiyah. Katakan Allahumma antas salam wa minkas salam. Hayna rabbana bis salam wa adkhilna jannataka ar-salam. Ayah, ibu, kita menuju lampu hijau. Ayah buka pundakmu, ayah yang kanan, namanya ittiba. Ayo, pegang tangan kanan, pegang tangan. Ayo, ayah. Itu Hajar Aswad. Itu lampu hijau. Nanti kalau kita sampai, angkat tangan kalian. Katakan Bismillah, Allah. Ayo ibu, ayo ayah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah. Subhanallah. Bahkan ulama mengatakan kau miliki 2 keuntungan mulia di atas dunia. Kau tatap pemandangan paling indah yakni Ka'bah, kau tatap wajah kedua orang tuamu. Ini contoh yang paling indah yang Uwais Al-Qarni pernah mencontohkan pada kita di masa sulit untuk membawa orang tua ke Ka'bah. Sekarang kita mudah, bukan tidak. Kau koleksi dunia, kau banyakkan dunia, kau lupa ada mata tua di kampung yang menanti orang anaknya. Kita buat orang tua seperti pohon yang ditanam. Orang tua ingin merasakan buah yang dipetik dari pohon yang ditanam. Dengan mudah anak ini berkata, tidak akan pernah pulang kampung dulu lah sebelum berhasil. Subhanallah. Orang tua kita tuh nggak peduli kita mau berhasil atau tidak. Yang dia tahu bahwa masa tua ini butuh bimbingan anak-anaknya. Temuilah mereka. Tanyakan pada mereka apa yang kalian inginkan dalam hidup kalian. Jadikan sebuah target dalam hidup. Sehingga kalaupun belum kita mendapatkannya, perjalanan tersebut dikatakan jihad. Perjalanan tersebut dikatakan takdir yang Allah muliakan setelah mentauhidkan Allah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kalau perlu haramkan telinga ini masuk kata-kata setiap pagi sebelum mendengar ucapan orang tua kita. Anak orang kau belikan handphone mahal. Temanmu yang tak ada hubungan kau berikan sesuatu yang membuat dia bangga. Pernahkah kau berikan sesuatu yang membuat orang tua bangga? Berikan. Gapai kemuliaan dari mereka. Seberapa susahnya kita pencet nomor telepon orang tua kita. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Gimana ayah? Baik ibu. Bu, doakanlah anakmu ini di rantau. Mudah-mudahan ada rezeki. Kalau ini kita umroh atau mungkin kita wukuf bersama nih Pak Arafah nantinya insyaallah kalau rezekinya lebih. Orang tua mana yang tak mendoakan anaknya? Cuma mungkin kita cuma jadi anak yang berkeluh kesah. Ketika tidak ada masalah kita tak cerita. Punya masalah kita mengeluh. Orang tua kita, orang tua kita 20 tahun yang lalu.
Jantungnya, jiwanya tidak sekuat dulu. Kalau dulu dia punya anak banyak dalam keadaan nggak seperti sekarang, dia bisa tackle semuanya. Cuma dia bukan dia yang dulu. Sudah. Ya, kabarkan yang enak-enak buat mereka. Kalau belum bisa kita rencanakan yang indah, paling tidak kabarkan yang enak buat mereka. Jangan membuat mereka khawatir. Mereka orang yang pernah menanam sebatang pohon buah yang mereka nanti. Sehingga banyak anak muda suka berkata, Ustaz, saya mau menikah. Orang tua saya bilang, suruh cari duit dulu, belum cukup, mau nikah. Kan dia nggak tahu kalau saya bermaksiat. Kamu fokus dengan kalimat takut bermaksiat, betul? Coba pernah gak kamu berpikir apa yang membuat orang tua kamu berkata seperti itu? Dia melarang kamu untuk menikah karena belum punya sesuatu. Dia ingin merasakan sedikit kenikmatan dari kamu. Sehingga kalau nanti kamu ingin menghayalkan sebuah rumah tangga, dia pun yakin kamu mampu melakukannya. Ini satu amsal yang paling mulia, yang demi Allah kita nggak bisa membahas detail tentang level doanya Uwais Al-Qarni, tapi Rasul merekomendasi Uwais Al-Qarni untuk didatangi oleh Umar ibn Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Dua manusia mulia, sahabat Jarir yang Allah muliakan dengan surga. Umar fil jannah, Ali fil jannah. Penghuni surga pun suruh datang kepada Uwais Al-Qarni untuk minta doa. Bagaimana kita bisa mengukur level doa Uwais Al-Qarni? Kalau sampai penghuni surga saja Allah perintahkan melalui Rasulullah SAW mendatanginya untuk meminta izin berdoa kepada Allah Uwais. Bahkan dikatakan kalau Uwais sudah mengangkat tangan ke langit, langit bergetar. Tidaklah turun tangan Uwais kecuali Allah datangkan jawaban apa yang dia minta. Kita banting tulang berangkat pagi pulang sore. Apa kita telento dengan yang namanya ibadah? Rumah tangga kita pun kita berantakan. Orang tua kita gak demi untuk dunia yang kita cari. Padahal kuncinya cuma satu. Istiqomah di atas fitrah Allah ciptakan kita. Al-Isra tadi. Yang pertama, yuk tauhidkan Allah. Sesibuk apapun, tolong jangan sampai yang 5 waktu kita gak di masjid. Jangan sampai sesibuk apapun kita nggak sholat. Jangan, ya Allah. Harta yang kau miliki akan kau tinggalkan. Bukankah ada sebuah ayat yang kita sering dengar ketika Jumat khatib berkhutbah dan dia menjadi imam? Wujuhu yawma'idin khasiyah. Allah katakan wujuhu yawma idzin khasiyah amilatun nasibah tasla narun hamiyah. Allah abadikan dalam Quran bahwa nanti di akhirat ada wajah-wajah yang tertunduk malu di hadapan Allah. Amilatun nasibah. Dia beramal saleh, dia berbuat baik. Amilatun nasibah. Coba kata Allah, taslan naran hamiyah, tusqa min ain laisa lahu ta'amun illa min dharid la yusmin wa la yughni min ju'. Coba karena apa? Menantang kepada Tuhan. Coba karena apa? Gemar mengkolaborasikan iman dengan maksiat. Tertunduk malu di hadapan Allah. Bukan dia tidak beramal saleh, dia beramal saleh. Cuma Allah batalkan semua amalnya karena dia lupa bahwa amal saleh memiliki rukun dan syarat. Imma ikhlas hanya untuk Allah dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun dia lupa ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ini yang acap kali membuat kita lupa. Ridhonya Allah diri orang tua, murkanya pun sama. Ya Allah. Kebayang tidak? Hikayat Uwais Al-Qarni ini diabadikan dalam hadis Rasulullah SAW agar para pemuda paham
Makanya sahabat-sahabat muda zaman Rasul tahu sekali bagaimana kunci mereka bisa menaklukkan dunia. Sampai terakhir itu Abdullah bin Zubair, ketika dia tahu bahwa dia tidak mungkin hidup lagi, dan di pertemuan terakhir dengan ibunya, dia temui ibunya. Asma binti Abu Bakar yang buta di hari tuanya. Wahai ibu, mungkin ini pertemuan kita yang terakhir. Kita gak akan ketemu lagi karena perang ini akan membuat saya mati karena terjepitnya masukan saya. Ya, sahabat Rasul, aku minta ridho, wahai ibu. Bukan masalah hidup atau mati, yang penting ridho. Kata Asma yang buta itu mengatakan, peluklah ibu. Asma ini Masya Allah punya 5 anak yang semuanya mati syahid. Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Zubair, Urwah bin Zubair, As bin Zubair, Tuailah bin Zubair, lagi saya lupa 5. Ini semua penghuni surga. Yang pertama Abdullah bin Zubair, peluk ibumu, nak peluk ibunya merasakan ada baju besi di badan anaknya, dilempar anaknya. Inikah anak seorang pejuang? Inikah anak kekasih Rasulullah Abu Bakar? Inikah cucu kekasih Rasulullah Abu Bakar? Inikah anak Zubair bin Ammah, anaknya Asma, mau mati menghadapi musuh pakai baju besi? Buka baju besi, temui musuhmu, jangan takut. Ridho ibu bersama kamu. Bukan jadi selamat, dia mati. Cuma kematian yang membuka pintu surga, itu yang diinginkan. Bukan cuma sekedar ridho menaklukkan dunia, bukan. Temuilah orang tuamu, rasakanlah wangi kulitnya, ciumlah tangannya sambil berkata, wahai ibu, doakan anakmu bisa istiqomah di atas sunnah. Apapun yang terjadi di negeri ini, bu, apapun yang terjadi di bumi ini, bu, doakan anakmu akan istiqomah di atas Islam, ibu. Minta itu yang pertama. Jangan sampai nanti harta dunia, kesuksesan membuat anakmu lupa. Kalau sampai nanti anakmu punya rumah jauh dari masjid, minta sama Allah, bu, mantapkan hati dia untuk melangkah ke masjid. Atau doakanlah, bu, dimanapun anakmu berada, bisa membangun masjid. Minta seperti itu. Subhanallah, ini banyak dilakukan sama orang-orang soleh. Muhammad Al-Fatih, lihat, sulitnya membuka pintu Konstantinopel, dia minta izin dari orang tuanya. Tidak ada yang sulit buat dia. Lihatlah kekuatan Tariq bin Ziyad. Lihatlah kekuatan sahabat-sahabat yang betul-betul bisa menaklukkan dunia, yang wallahi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah biidznillah. Mereka buat banyak hal yang mendatangkan izin Allah. Ini yang paling penting. Bagaimana caranya izin Allah datang? Bukan cuma memaksa Allah untuk paham dirinya, tidak. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Karena dia tahu Allah baik, cuma terima yang baik. Allahnya mengatakan wabil walidaini ihsana. Coba deh. Ada tidak ada orang tuamu di hadapanmu, berbuat baik. Mintalah yang terbaik kepada Allah untuk mereka. Mintalah ridho mereka untuk istiqomah kita. Masya Allah. Mudah-mudahan hikayat Uwais ini menggetarkan jiwa kita untuk kita sadar bahwa sudah berapa lama kita gak melihat wajah dua orang tua kita. Ya. Sudah berapa lama mata tua menanti kedatangan kita. Sudah berapa lama orang tua kita melihat handphone yang tak berbunyi, anak tak pernah telepon sekarang. Mulai hari ini jangan pernah melupakan orang tua kita dalam hidup kita. Kunci sukses kita seperti itu. Silakan mengatakannya. Akhirnya lawan Fadal yang bertanya langsung. Atau yang mau ditulis juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, ketika saya berangkat kajian yang jaraknya
ibu saya itu senang kalau saya itu mengikuti kajian, dan itu kalau saya selalu mau memaksakan berangkat, saya tidak. Waktu itu di Jemaah Rasul ada satu anak muda yang menginginkan berjihad tapi disuruh pulang. Ya. Bagaimana Ustaz kayak gitu? Tapi saya ingin menyenangkan hati ibu saya. Makasih Ustaz. Oke, barakallahu fiik. Ayo. La ta'ata li makhluqin fi ma'syiyatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk maksiat kepada Allah Al-Khaliq. Kalau memang yang antum lakukan adalah hukumnya wajib, maka yang wajib lebih dikedepankan dari apapun. Karena kalau jihad ini kan istitoah, adanya sahabat lain yang berjihad, sehingga Nabi perintahkan sudah kamu demi orang tua. Karena memang ada orang lain yang bisa membackup. Tapi kalau yang namanya ilmu nggak ada yang bisa backup. Mungkin sekali dua kali kamu bisa kan berangkat menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu kan wajib, merutinkannya sunnah. Menuntut ilmu hukumnya wajib, merutinkannya sunnah. Kalau memang ada solusi, dan sekarang pengajian banyak dan lain sebagainya, mungkin kita cari solusi itu. Tapi sambil dijelaskan sama ayat kita. Makanya sengaja saya setiap hari Ahad ketiga jam 7 pagi itu di Masjid Agung Al-Azhar. Saya suka ajak teman-teman anak muda ini, kalau malam tulis nanti di rapat anak muda. Saya suka bilang, kalau orang tua kalian susah menerima sunnah yang kalian lakukan, bawalah dia pada hari minggu ketiga itu Masjid Agung jam 7 pagi. Kita akan coba berdialog nanti. Nah, insya Allah mudah-mudahan jadi perubahan buat dia, insya Allah. Jadi perlu ada yang menasihati. Karena wallahu a'lam bishawab, saya juga nggak paham. Tidak ada orang tua pengen yang buruk pada anaknya, pasti pengen yang baik. Cuma mungkin pemahaman orang tua tentang arti sebuah kebaikan beda-beda. Lima dia khawatir anaknya kebablasan atau kejauhan atau kondisi sekarang membuat dia bingung. Tapi yang pasti kalau dia melarang ada sebab. Nah kalau bicara menghilangkan sebab, amar ma'ruf nahi munkar berarti. Jangan repot menghilangkan asap, matikan api asap akan hilang dengan sendirinya. Cari sebabnya. Mungkin dia takut kalau dia nggak ada anaknya yang dia sayang, atau mungkin dia khawatir sesuatu yang berlebihan. Karena kondisi sekarang ini kan masya Allah, kalau orang kurang-kurang kuat iman ini bisa stres, apalagi dapat broadcastan macam-macam kan, anak diculik, mutilasi, perampokan dan pembunuhan, tawuran, bacok-bacokan, ya orang tua mana yang nggak bingung? Atau mungkin kita jadikan dia sahabat, jelaskan apa ini, ajak dia ke tempat yang asli. Sambil makan yang kita traktir, masih selesai. Jadi kunci makanan halal, makanya kalau yang kita makan halal, makanya makan banyak. Makanya doakan anak ini bisa menuntut ilmu, untuk bisa mendoakan keluarga. Insya Allah dia bisa, insya Allah. Jadi memang butuh proses. Itu yang dikatakan Fatihullah Masya-Allah berkata semoga Allah jadi dalam orang berilmu insyaallah. Allah tutup dalam hidayah tersebut insyaallah. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana caranya berbakti kepada ibu jika beliau sudah meninggal? Bila mata itu ada wa ta'ala sanas. Kalau meninggal anak Adam sudah putus semua kecuali sedekah jariah, ilmu yang tafa'u bi awal dan salih. Sudah kalau ibu sudah meninggal, sudah tidak ada hubungan sama dunia kecuali 3. Yang pertama, sedekah dia waktu hidup. Yang pertama apa? Sedekah dia waktu hidup. Yang kedua, yakni ilmunya yang bermanfaat. Makanya apa sih yang ibu kamu punya kelebihan? Dia pandai memasak, dia pandai menjahit. Ya Allah, tolong ini ilmunya ibu ini dikembangkan. Gitu. Ya, saya punya ibu yang mungkin nggak punya kelebihan khusus. Saya punya ibu yang memang nggak punya kelebihan khusus, dia bukan penghafal Quran. Cuma saya salut sama beliau sampai sekarang. Tidak satu baju pun yang saya pakai kecuali jahitan beliau. Saya besar, saya gemuk, itu banyak sarung yang nggak muat. Sarung saya habis dibikin baju beliau. Jadi ibu ini Masya Allah ya. Jadi itu yang kita ingat, dia kelebihan ini.
Ya, kelebihan itu. Dan saya sudah bilang sama ibu saya, kalau nggak lelah buat berubah juga. Ada orang-orang soleh yang dipakai buat sholat. Saya banyak mendoakan. Dan mungkin yang lain. Ibu kita pintar masak, belikan bahan masakannya. Setelah itu buatkan nasi bungkus, kasih orang-orang yang layak, orang-orang yang berikan. Layak dulu amat tidak takiyun Rasulullah. Dari orang-orang yang bertakwa ini saya. Awaladin salih yad'ula, atau doa anak yang soleh yang bisa masuk ke lubang kuburnya. Yang Nabi melihat sendiri dibentangkan alam barzah, ada mayit yang sedang dicambuk oleh malaikat, berhenti cambuk malaikat, bertanya yang dicambuk 5, takifu min darbik, kenapa kau hentikan cambukanmu wahai malaikat? Apa jawabannya? Kaifa adriku bagaimana aku bisa mencambukmu sementara anakku juga beristighfar. Sehingga tapi kita orang tua kita sudah berpikir, tolong jangan klik hidup, akan kalau itu berdiri, wali-wali jadinya, dimanapun kita berada, ya, itu bakti. Atau kita membangunkan masjid buat beliau, untuk Raja Abdullah bin Abdul Aziz, dibikin itu waktu Zam-Zam Tower. Kemudian kalau di Ka'bah itu Zam-Zam Tower, itu tak berapa ribu jumlah kamar yang ada di situ. Itu dia buat dari air turunan. Dia sedekahkan untuk membiayai pekerja Masjidil Haram dan pahalanya itu. Sehingga kalau antum makan, antum belanja di Zam-Zam, itu keuntungannya dari Masjidil Haram. Dari seorang anak yang membuat sebuah karya rumah. Bisa. Banyak masjid-masjid yang mainnya ini kurang bagus. Ya Allah, kalau seandainya suara muazzin itu makin bagus dari jauh, orang banyak yang menjawab azannya sejauh suara, orang yang mendatang masjid karena mic yang berikanlah makanya untuk ibu rumah yang nanti punya rezeki yang gak banyak, bisa nyedit kalian air di musim panas katanya dalam ini pompa-pompa di musim supaya orang berlulus dan kasih Allah. Ada benar lubang kubur dulu. Jangan hayalkan yang lain. Insya Allah. Kalau akhirnya sudah kita gapai dunia ini. Bagaimana menghadapi orang tua yang memiliki kasih yang selalu membela di hadapan agama, selalu membedakan di hadapan misalnya adik-adik yang nanti kalau anda sudah jadi orang tua anda bersama. Sekarang kita mulai apa adik lagi yang lain lagi kepakalan yang lain banyak. Nanti kita harus jadi orang tua. Karena ada cinta yang tak dipaksakan, tak bisa dipaksakan. Demi Allah, bahwa orang tua itu akan condong lebih dekat sama anak yang punya kekurangan, bukan yang punya kelebihan. Jadi kalau nanti kita kesan pilih kasih, ibu kita dekat sama anak yang banyak salahnya, itu sebenarnya ungkapan sedih hatinya untuk dia. Kalau kalian, ibu kasih saran sudah bagus. Ini tak apa-apa. Cobalah perhatikan ibu ini, latahnya aja ngebut sama dia, betul. Nanti kita lakukan sama. Jadi sudah ada. Kalau kita menemukan fenomena seperti ini, orang tua kita kayak aplikasi, ya sudah doakan semua. Semoga memberikan hidayah buat dia. Bukan malah kita kecewa karena tinggalan beliau. Karena saya suka katakan dengan bahasa yang gampang. Salahnya orang tua benarnya. Maksudnya apa? Udah, jangan pernah cari salah orang tua. Benar kami ya Allah insya Allah. Jadi buktikan cinta kita sama orang tua kita. Bahwa hakikat cinta itu ketika kita bisa menutupi kekurangan yang kita cintai, itu yang paling baik. Ya. Jadi cinta yang sejati ketika kita bermanfaat, ketika kita melihat kekurangan yang pasangan kita pada orang tua kita, itu cinta sejati. Ustaz, yang anak cintai bukan Allah. Anak mempunyai ayah yang pada Allah sudah 15 tahun, tidak penyakit
tahun Syekh bin Baz pernah menyampaikan sebuah hadis. Salah satu hikmah Allah ciptakan orang yang buta di dunia, Allah jamin surga untuknya. Bangga untuk bin Muhri Sobat insyaallah. Ibu anak menjadi tulang punggung keluarga. Ayah anak kadang-kadang mengeluh atas penyakit yang diderita, tetapi alhamdulillah sekarang rajin beribadah. Minta sarannya Ustaz buat anak untuk menasihati ayah. Jelaskan sama ayah tentang hikmah doa orang yang diberikan kebutaan Allah. Karena ayah anda telah dijaga mata dari manusia. Alhamdulillah, yang buta tidak hanya ayah anda dan banyak teman-teman yang buta Allah muliakan kebutaannya. Allah mustahil. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara kita berbakti? Assalamualaikum Ustaz, bagaimana bentuk bakti kepada orang tua angkat? Apakah sama dengan bakti kepada orang tua kandung? Ya berbeda, tetapi bukan untuk dibedakan. Ya, karena orang tua angkat yang tidak ada waris kan. Dan kalau anaknya disusui oleh saudaranya, itu bukan mahram Anda. Cuma Anda harus berterima kasih dengan kebaikannya. Kalau dia bisa berbuat baik kepada Anda, kenapa Anda akan berbuat baik kepada dia? Al-jazaa bijinsil amal, balasan tergantung perbuatan. Assalamualaikum, bagaimana cara mengajak orang tua untuk bisa menjalani Islam sesuai dengan sunnah? Mendakwahi orang tua ini harus pakai bahasa persahabatan. Bahasa persahabatan. Karena kalau yang namanya sahabat itu menyiapkan maklum yang banyak buat sahabatnya. Jadi kalau orang tua kita berbuat salah, terima kesalahan yang dia berbuat, siapa nama ampun. Dia punya 10 kesalahan, siapa 11 maaf hukumnya. Bahkan dia punya 100 kesalahan, siapa 101 maaf hukumnya. Karena dia pernah seperti itu sama kita. Sehingga nanti dia akan tahu kalau anaknya berfungsi untuk dia. Nah kalau anak sudah berfungsi, dia tergantung sama anaknya, gampang kita mendapat. Semoga Allah kasih hidayah buat ibu anda insyaallah. Assalamualaikum. Anak yang harus mana apa yang harus kita lakukan sebagai anak kandung ketika ibu kita sudah sakit, ibu demi Allah sebelum temui usahanya, temui dia apa berkata. Mungkin dia tak pernah berkata terima kasih dan ridho ibu dalam bentuk ucapan. Tapi kalau telah berbuat sesuatu yang membuat penghuni langit betul-betul berido ibu. Irhamu man fil ardi yarhamu man fis sama. Cintai yang di bumi, yang di langit mencintaimu. Siapa yang paling banyak kita cintai di muka bumi ini? Ibumu, ibumu ayah. Dia pikir Ustaz demi Allah, dia bukan main, hormati dia. Talqinkan dia. Buat dia bahagia, orang itu pun berhak untuk bahagia. Beruntung, apapun kondisi orang tua kita masih ada. Ustaz, mana yang lebih baik didahulukan membawa orang tua umroh atau membuat orang tua melunasi hutangnya? Wallahu a'lam bishawab. Dia tanya sama dia apa yang dia mau. Kalau dia bilang hutang dulu, apa yang dia hutangnya? Kalau dia bilang mama mau umroh, ayah mau umroh, kalau umroh meninggal umroh kan dia. Karena hutang bisa dibiarkan. Jadi tanya sama dia apa yang dia ingin. Ayolah. Anak-anak muda sudah saatnya tanya sama orang tua kita sebelum kita bicara sama batu nisan nanti. Tanya ibu apa yang kau inginkan? Tanya. Kalau dia menginginkan sesuatu yang baik, Allah lakukan. Seperti Qais tadi. Dia bertanya sama ibunya dan ibunya berkata, saya tidak mau mati dah belum melihat Ka'bah. Pusing Qais. Dia latih dirinya untuk menggendong anak sapi ke atas gunung selama 8 bulan. Setelah itu digendong ibunya. Umum masih ada. Nanti menyesal kita. Kau seret duit mustas paling besar di kampung, datang dengan kebanggaan. Kalau yang tertumbuh cuma usaha orang tua pun ada arti. Tidak ada artinya. Umum masih ada. Allah muliakan kita insyaallah. Assalamualaikum Ustaz. Saya baru mendalami Islam dikarenakan khawatiran saya menjadi anak durhaka. Banyak saudara teman saya yang pintar agama, hafal Quran,
kiat-kiat menerangkan kiat-kiat dalam alhamdulillah. Kalau sampai ada teman Anda yang terkesan sudah hafal Quran, mungkin dia berbuat salah, itulah dia manusia. Jangan Anda sangka kalau orang sudah hafal Quran dia masuk. Orang sudah sering ngaji dia masuk, itu saja. Selama dia manusia, sehebat apapun ilmunya tetap dia manusia. Makanya perlu kita jaga ketika menuntut ilmu, jangan makan yang syubhat atau yang haram. Ya, kita menuntut ilmu jangan sampai kita sakit di hati orang tua. Jangan-jangan kita berangkat mau merantau berantem terus sama orang tua kita. Jangan-jangan kita mau menuntut ilmu ribut dulu, Allah apa artinya? Ini sudah masalah yang perlu kita tinggalkan. Karena dulu banyak orang mau sekolah ribut dulu sama orang tua, nangis dulu, marah dulu. Ilmu apa yang mau dia begitu? Oh ya, bilang bagaimana cara mendoakan orang tua agar diberi hidayah masuk Islam? Karena saya seorang malam, saya ingin agar saya tidak hanya bersama orang tua saya di dunia saja. Ayo doakan orang tua kita, Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, sambil mendakwahkan. Dan dakwah yang paling baik dengan tingkah laku. Ya, kalau memang kita ngomong dalil kita yang kita nggak paham pada beda agama, tingkah laku. Jadilah anak yang lebih baik ketimbang sebelumnya, sehingga dia tahu ada di jalan yang benar. Bagaimana cara meyakinkan seorang akhwat yang ditinggal bapaknya sejak SD kelas 5, tapi si bapak masih hadir pernikahannya saat si awal masih belum bisa menerima kejadian itu? Jelaskan sama dia. Kadang Allah ciptakan orang tua bermanfaat untuk anaknya. Kadang Allah ciptakan anak yang bermanfaat untuk orang tuanya. Itulah kehidupan. Jadi jangan paksa orang tua bermanfaat buat kita. Jadilah orang yang hebat berpikir apa manfaat kita buat mereka. Itu lebih baik. Ustaz, saya dari dulu orang tua saya agak suka bertentangan. Jika kalau saya ikut kajian atau salat masjid di saat usaha, saya masih membantu. Iya, ini cuma masalah waktu aja. Orang tua Anda tidak tahu bahwa azan itu bukan panggilan muazin, panggilan Allah. Ada rezeki yang kita carikan dari Allah. Sekarang yang punya manggil, kita kan lagi membayar. Ya jelaskan dengan cara yang lain. Orang tua Anda cuma tak sampai dakwah saja. Orang tua saya belum kenal sunnah, mereka sering mendengarkan musik. Saya sering memberitahu, akhi, itu furu'iyah. Kita melarang susah. Sudahkah solusi kita tawarkan sama dia? Ya, karena saya nggak membenarkan musik haram, karena sudah. Cuma untuk menjelaskan tentang tidak baiknya musik ke orang yang suka musik nggak gampang. Berikan solusi. Sama seperti orang yang merokok, kita larang susah. Tapi dengan kita berceramah, kita belajar, asik nggak berasa 2 jam, orang nggak merokok 2 jam. Paling nggak ada berikan solusi gitu loh. Jangan cuma dilarang, karena dalam dakwah itu bukan cuma melarang, tapi berikan solusi. Tapi mengatakan ini halal, ini haram. Alaikum bisunnah. Kembali ke sunnah. Itu solusi namanya. Jadi orang tua juga sama. Ntar sering dia dengar pengajian, ya, makin jiwanya tenang. Musik akan dilakukan sendiri. Ya, dulu pada ngerasain kan, sebelum dapat sunnah seperti ini, lama-lama hilang. Hatta tukang kaset punya album baru kita gak beli itu. Dulu gak kita beli, kita apa? Ustaz, dosa sama Allah kita bertobat. Dosa sama orang tua yang telah meninggal gimana Ustaz? Ya berkhilaf ulama dalam hal ini, tetapi yang pasti memang ketika Anda menjadi anak yang soleh, itu bukti permohonan maaf Anda kepada orang tua Anda. Karena anak ini nggak berbatas dengan alam barzah. Saya anak yang durhaka. Setelah dia menikah saya dapat hidayah. Kadang-kadang hidayah datang terlambat. Orang tua meninggal dulu baru dia jadi orang lain. Allah Allah. Ya jadilah anak yang soleh itu bukti tobat kita sama orang tua kita. Ya, kalau orang perempuan bagaimana Ustaz? Dari tadi dakwanya kayaknya laki-laki dulu, ibu, ayah. Ya, kita sudah menikah gimana Ustaz? Kita pengen berbakti menjadi istri yang solehah, menjadi ibu untuk para anak-anak yang calon ulama, bakti seorang wanita berperempuan. Allah, insyaallah manfaat yang disampaikan. Kita bisa bahas habis lagi tentang masalah hal seperti termal jerabanian. Silakan mau datang ke Masjid Al-Azhar.
bisa insyaallah. Allah akan bersuara kita maaf pada kekurangan. Semoga hanya milik Allah. Bila berkafaratul majlis subhanahu wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.